ada kegiatan membaca tapi ada menumbuhkan orientasi atau apa orientasi itu ya, semacam bagaimana anak itu memang mencintai membaca. Di antara hal yang dapat kita lakukan ialah kita menggunakan kesempatan waktu yang agak longgar untuk berbincang-bincang antar anggota keluarga, kumpul, ngobrolnya bisa ngalor ngidul tapi semuanya bermanfaat. Dalam bahasa agama kita itu yang paling pokok ialah ngobrolnya itu tentang al-ma'ali wal makarim. Al-ma'ali itu apa? Hal-hal yang luhur, bab-bab sing dhuwur-dhuwur, ma'aliyal umur, urusan-urusan yang luhur, maupun ma'aliyal akhlak, akhlak-akhlak yang luhur, akhlak-akhlak yang utama. Kemudian yang kedua tentang al-makarim, kemuliaan-kemuliaan. Kedua-duanya yang al-ma'ali maupun al-makarim itu kita dorongkan anak, kita tumbuhkan keinginan untuk mampu melakukannya. Nah, di saat seperti itu kan muncul terus bagaimana ada masalah seperti ini, bagaimana menghadapinya, ada persoalan begini, bagaimana mengatasinya. Semuanya itu perlu ilmu. Disitulah kita bisa merekomendasikan mengenai buku-buku yang saya contohkan tadi. Kenapa kok saya sampai mau jalan kaki 6 km padahal masih umur belum 10 tahun? Itu bukan saya yang hebat, itu kan saya hanya produk saja hasil didikan, gitu ya. Kenapa anak-anak itu mau nabung uang, menabung untuk beli buku? Karena sudah merasakan nikmatnya, nilainya, harga dari isi buku itu, betapa berharganya. Kalau itu ada, maka mereka akan menyempatkan waktu. Sesuatu kalau sudah sangat berharga, contohnya orang yang sudah betul-betul penggemar bola, malam hari dia baru tidur jam 10 pun jam 11, malam hari jam 1 ada pertandingan siaran langsung, ayuhan nas, malam ini Liverpool melawan MU, sami'na wa ata'na. Kenapa? Karena cinta. Jadi disitulah yang perlu kita tekankan. Kemudian saat ngobrol itu jauhi perkara-perkara yang namanya saf-saf, urusan sing receh-receh, remeh-temeh, sepele-sepele yang tidak penting-penting. Tonggone nganyari klambi, setelane kok ketok ora cocok, kotok yo ora wagu yo, kulite kaya ngene mosok bawaannya warnanya gini atau warna gini, padahal dia bukan perancang mode. Nah, itu termasuk perkara yang dibenci. Dan banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan kebencian Allah Subhanahu wa taala terhadap urusan yang disebut sebagai saf-saf tersebut. Jadi titik tekannya bukan pada jam berapa bacanya, karena anak baca di jam berapapun jika tujuannya enggak jelas, maka buku-buku itu tidak memberikan bekas yang kuat pada diri mereka. Seorang anak saya umur 8 tahun, dia mau semangat membaca buku Bangkit dan Runtuhnya Andalusia yang ditulis oleh Profesor Dr. Raghib Asirjani. Bukunya tebal segini ini bukan karena memang sukanya baca buku-buku tebal yang gak ada gambarnya, bukan, tetapi ketika kita lagi ngobrol macam-macam yang dibicarakan sampai akhirnya anak bertanya, "Pak, kok Andalusia itu bisa jatuh, kenapa?" Waduh nak, kalau ini bapak gak bisa jawab. Kok gak bisa, kenapa? Bapak sudah belajar tapi belum mampu memahaminya. Kalau kamu ingin mengerti, ada buku yang sangat bagus, Bangkit dan Runtuhnya Andalusia. Jadi ringkasnya gitu ya, ada hal-hal yang membuat anak, oh iya ada jawabannya. Lalu anak saya tanya, "Bapak punya bukunya?" Enggak nak, tapi kalau kamu mau bapak berikan bukunya tebal gini dan dia baca. Anak saya itu juga kemudian senang membaca buku tentang 10 sahabat yang dijamin masuk surga, dan itu pun sekali lagi di saat itu yang masih kanak-kanak, yang dibaca bukan buku yang banyak gambarnya, sedikit kata-katanya, melainkan buku yang hampir-hampir nggak ada gambarnya. Nah, jadi ternyata ketika yang kita
tanamkan itu adalah apa yang perlu dicari, anak akan lebih betah membaca yang orang lain tidak tertarik. Saya pada saat di Brosot yang lalu saya juga sempat cerita, alhamdulillah saya sendiri ketika SD kelas 4 di antara buku yang saya sukai adalah Pengantar Menuju Ilmu dan Pengetahuan yang ditulis oleh Dr. Muhammad Hatta, wapres pertama kita itu ya. Nah, itu yang saya baca. Kenapa? Karena ketika itu tertarik kepada ilmu. Jadi ini loh yang lebih penting. Sama seperti tadi membacakan saya sampaikan. Kalau di buku saya rekomendasikan, saya sarankan bacakan anak-anak itu buku yang banyak gambar, sedikit kata-katanya. Iya, karena teorinya memang begitu. Tapi yang saya jalankan akhirnya tidak persis seperti itu. Anak pertama, kedua, yang ketiga agak-agak begitu. Nah, ini memang membacakan buku-buku yang banyak gambarnya, sedikit kata-katanya, kertas tebal, mahal itu. Sampai anak ketiga masih ya, tetapi sudah mulai bergeser. Tapi anak-anak berikutnya tidak. Kita bacakan memang buku-buku yang bermanfaat, walaupun bukan untuk anak-anak, tapi membacakannya itu loh yang biar anak itu tertarik. Ini sekedar ilustrasi saja, contoh saja bahwa yang penting visinya. Tapi kalau usaha berikutnya, yang penting adalah anak itu punya gambaran, punya tujuan yang jelas. Saya baca itu untuk apa? Ketika ini ada, insya Allah anak akan mau nyelak-nyelaki, menyempat-nyempatkan membaca buku yang dia merasakan betul bahwa ini buku berharga. Wallahu a'lam bishawab.